Salam pagi baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan semesta alam, kami menyembah, memuji Engkau karena kasih dan setiamu yang kekal. Tuhan, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, buka pikiran dan hati kami agar kami mengerti kitab suci. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan yang ditentukan buat kita hari ini yaitu dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus ke Roma adalah salah satu surat yang berbicara tentang pembenaran oleh iman. Yang dimaksud dengan iman pada bagian ini adalah sikap percaya atau bersandar pada tindakan penebusan Kristus di kayu salib sebagai korban yang tidak berdosa demi menanggung penghukuman dari Allah bagi orang-orang berdosa. Itu sebabnya orang berdosa dibenarkan hanya karena percayanya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Iman menjadi alat untuk mempercayai akan apa yang dikerjakan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga orang berdosa dinyatakan benar. Tanpa iman tidak mungkin orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi dengan iman, ketika orang berdosa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia dapat dibenarkan oleh Allah. Hal yang paling utama dari pembenaran atau dibenarkan adalah pengampunan, pengangkatan semua dosa, dan akhir keterpisahan dengan Allah. Jadi maksud dari pembenaran dalam bagian ini adalah tindakan Tuhan yang menyatakan orang berdosa menjadi benar dan memperbaiki hubungan orang berdosa dengannya. Yang tadinya terpisah karena dosa, berseteru, sekarang hidup berdamai dan bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. Lewat perantaraan Kristus, Allah mengulurkan kasih dan pengampunannya, seperti salib merentang dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Demikianlah Yesus mati merangkul dan mendamaikan Allah dengan manusia, hubungan vertikal, dan manusia dengan manusia, hubungan horizontal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, iman Kristiani adalah iman yang aktif dan bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan atau menggantungkan diri, trust, kepada yang kita percayai. Ada ilustrasi seorang anak yang mau dan mempercayakan diri digendong ayahnya untuk berjalan di atas seutas tali di ketinggian tanpa pengaman. Kenapa bisa? Karena sang anak sungguh mengenal dan percaya kemampuan ayahnya. Kita sering berkata percaya Yesus Kristus, tetapi tidak menggantungkan diri sepenuhnya kepadanya, kepada ketetapan kehendak Tuhan. Ada yang berkata, iman percaya seperti itu adalah iman yang kosong atau iman kaleng-kaleng. Itu sebabnya kita tidak mengalami damai sejahtera yang utuh. Manifestasi iman menurut Alkitab adalah perbuatan, yaitu segala perbuatan baik seturut kehendak Tuhan. Jika kita bisa melayani dan memberi, maka itu adalah bukti syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Bukan motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ini, tetapi didorong karena kita telah terlebih dahulu menerimanya dari Tuhan. Kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Sepantasnya kita juga bisa jadi pembawa damai di antara sesama. Dan jangan lupa berdamai dengan diri sendiri. Artinya mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan menyalahkan Tuhan dan merendahkan diri sendiri. Orang yang beriman adalah pelaku firman, yaitu firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang di jalan kehidupannya. Firman yang memberi hikmat, kekuatan, kedewasaan, dan memperbaiki sikap bagaimana yang patut, yang pantas dalam berucap, bertindak sebagai anak-anak terang. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, beriman dan hidup karena kasih karunia memampukan kita berdiri teguh dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jika kita jatuh dalam realita hidup yang berat dan kita kehilangan damai sejahtera, berarti kita belum mengerti kemuliaan Allah yang begitu besar itu.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas iman kita harus terus kita tingkatkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Segera datang kepada Tuhan dan menikmati firman Tuhan setiap hari. Niscaya iman kita bertumbuh dan semakin teguh dan bukan iman kaleng-kaleng. Karena janji pertolongan, penyertaan dan berkat Tuhan juga bukan janji kaleng-kaleng. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Demikian kata pemazmur. Kita bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, yaitu ketekunan yang membuat tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami, memberi damai sejahtera karena telah dipersatukan dengan Tuhan. Buat kami haus dan memiliki hati yang semakin suka akan firman-Mu. Engkau yang memelihara, mendahului kami dalam aktivitas hidup ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.